bersukacita, saya undang yuk kita semua bangkit berdiri, saudara. Saya percaya kita bisa bersukacita karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin. Maka dari itu pastikan pagi ini kita datang karena kita rindu untuk menyenangkan Tuhan sama-sama. Amin. Yang rindu menyenangkan Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Tepuk tangan lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai kata haleluya. 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 Mari angkat tangan kita, saudara, kita mengucap syukur yuk. Kita awali ibadah pagi dengan ucapan syukur. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Apapun keadaan Bapak Ibu pagi ini, mari datang dan ucapan syukur. Katakan Tuhan Yesus baik, Engkau sangat baik. Kami datang pagi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Hiralabaya sanaralamo, hiralamo ya syani. Kami rindu memujimu, menyembahmu Bapa. Hiramaya sanaralamo, kami bersyukur Engkau dahsyat, Kau yang layak kami sembah, tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini di surga ya Tuhan. Satu kerinduan kami hanya Engkau yang kami senangkan ya segala-galanya. Terpuji namamu dan kami siap memuji menyembah Engkau dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan berkati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita berikan tepuk tangan yuk buat pembuat mujizat kita. Engkau yang kami senangkan Tuhan. Oh, yuk sama-sama katakan di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yang teduhkan badai,
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah, Dia yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat, bagimu tiada yang mustahil. Kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Oh Ramaya Sanalalamu, kami angkat suara kami sembah Kau Tuhan. Kiralamaya Sanalalamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh sembah Dia, Yesus. Kami angkat suara kami Tuhan, kami angkat hati kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kurabaya sakanaralabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hirabaya sakanaralabo ya jari. Kuramaya naralabo. Terus angkat suaramu saudara, terus masuk dalam hadiratnya. Yes, kira baba hurabaya sakanalabo ya saralabo ya se. Haleluya, Yesus. Hiralabo ya saralabo ya se. Haleluya. Terus terobos saudara, Dia disenangkan oleh pujian menyembah kita pagi ini. Yes God, sikira baba huralabaya sakalabaya dalabaya 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 hurabaya sakanalamo ya se. Haleluya. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, Kurabaya Sakalaba yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan online. Kurabaya Sakalaba Oralabaya Sakalaba ya dalabaya dalabaya Sakalaba. Haleluya, Yesus Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus jamah setiap kami. Oh, kami rindu lawatan-Mu pagi ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Oh, dalam ayasakana dalam-Mu. Dia rindu mendengarkan pujian-pujian dari anak-anaknya di tempat ini. Yes God, terus puji Dia,
Angkat suaramu, kuramaya sana dalamu, hiramaya sakana dalamu yasi. Oh, mengalirlah Roh Kudus, jamah setiap kami, Tuhan. Oh Yesus, hiramaya dalamu yasi. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God. Oh Jesus' name above all name. You are worthy of praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Come on. Oh, how great is our God. Tepuk tangan semua di atas sih, come on. Sing with me, how great. Engkau besar, Kau ajaib Tuhan. Oh, see how great is our God. Once again, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, and always sing, how great, and always sing, how great is our God. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Semangat, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang besar dan ajaib. Yang setuju sama-sama katakan amin. Wow, berapa banyak setuju bahwa Allah kita tuh Allah yang besar, saudara. Amin. Yesaya 6:6 berkata bahwa langit nih tempat tumpuan kakinya Tuhan. Bayangin, saudara, bumi tempat tumpuan kaki Tuhan. Wow, begitu besar Tuhan kita. Amin. Sama-sama dong katakan wow. Maka itu nggak perlu khawatir. Amin, sebab Tuhan kita baik. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Yesus yang baik. Masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Come on. Haleluya. Tepuk tangan semua di atasnya. Come on. Tuhan Yesus baik dulu, hari ini, bahkan sampai selamanya. Yang setuju kata amin. Yuk sama-sama kan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku, oh puji dia jumlah sanggakan, oh musik dan tarian, wow, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Ya jempol angkat semua, sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Oh, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan Yesus baik, kita katakan haleluya. Panggil dia Yesus Kristus, come on. Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta, pencipta segalanya. Wah, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji dia. Puji dia tuh sangka kalah. Oh, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, amin. Kalau Tuhan baik, jempolnya boleh angkat di semua. Yang punya jempol aja, yang punya jempol angkat semuanya, sama-sama katakan anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik, come on, haleluya. Denganmu Tuhan, kita jangan pernah ragu, yang singkatan amin. Haleluya. Oh, dengan suara kata pernah, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah, panggil dia Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasanya tercurah. Bagiku kan biasa, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Saudara-saudara kata haleluya. Denganmu Tuhan, oh kami dari kemuliaan sampai kemuliaan. Oh tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kau tuntunlah, panggil dia Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Tepuk tangan semua di atas, come on. Inilah pujian umat-Mu Tuhan GBI Hope. Haleluya Tuhan. Biar Engkau yang kami senangkan melalui pujian kami siang hari ini Tuhan. Yo sama-sama panggil dia Yesus.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Lebih lagi yuk dengan suara kekeman. Kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Engkau bawa umat-Mu ya Tuhan, oh selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari Tuhan? Yes. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Jemaat saja katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Kami nggak bisa jalan sendiri ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Shalom. Sukacita yang besar kalau pagi hari ini saya kembali boleh ada di atas mimbar ini. Terima kasih buat Pastor Nathan, Pastor Lina yang sudah memberikan kepercayaan buat saya boleh menyampaikan berita firman Tuhan. Saudara, kalau saudara ditanya, apa sih yang jadi keinginan hatimu? Apa yang jadi harapanmu? Kira-kira jawabannya apa? Kalau saudara ditanya, apa sih yang kamu harapkan? Apa yang kamu inginkan di dalam hidup ini? Kebanyakan orang jawabnya begini, saudara. Saya mau sukses. Saya mau sehat. Saya mau kaya. Saya mau bahagia. Yes, nggak ada yang salah, saudara. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Rata-rata kalau orang ditanya, apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini? Semua tertuju hanya untuk dirinya sendiri.
Aku ingin kaya, aku ingin sehat, aku ingin bahagia, aku ingin sukses, dan sebagainya, dan sebagainya. Rata-rata tertujunya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi hari ini saudaraku, yuk kita mau belajar dari seorang raja yang bernama Daud. Satu mazmur yang sering kali kita nyanyikan, sering kali kita baca. Mazmur 27 ayat yang keempat. Saya minta tolong multimedia, tolong dibantu setiap ayat-ayat yang dibacakan. Mazmur 27 ayat yang keempat, kita akan baca dulu ayat ini sama-sama supaya kita boleh menjadi pribadi seperti apa yang firman Tuhan inginkan. Mazmur 27 ayat yang keempat. Ada kita baca sama-sama. Sekali lagi dibaca ya. 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, Daud punya satu kerinduan, Daud punya satu keinginan, punya satu harapan. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Artinya apa? Daud ingin menjadi pribadi yang semakin melekat dengan Tuhan. Daud ingin menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan. Daud ingin menjadi pribadi yang semakin membangun relasi semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan seharusnya saudara, kerinduan ini bukan hanya miliknya Daud, tapi kerinduan ini seharusnya menjadi milik semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Biar kita punya satu kerinduan untuk menjadi pribadi yang semakin melekat dengan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin merindukan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan ini pernyataan Daud ini suatu bukan hanya sekedar kata-kata kosong. Sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Ikuti kata-kata saya ya. Rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. 2, 3. Rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Ini ceritanya ada satu orang guru sedang absen murid-muridnya. Mohon maaf kalau namanya yang disebut ya, karena ini nama masalah. Budi, yo ibu, Amir, hadir bu, Susi, ada bu, bukti, tidak ada suara. Tiba-tiba ada satu orang bilang, bu, bukti sakit, nggak masuk. Oke, seperti biasa saudara, kalau di sekolah nggak tahu dari zaman sekarang ya, ini zamannya gue angkatan all S, satu orang gitu ya. Kemudian dilanjutkan, oke lanjut, rindu, mana rindu? Lalu ada satu anak perempuan nyawa, bu, tadi rindu sudah hadir, tapi rindu pulang lagi. Loh, kenapa pulang lagi? Iya bu, sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Ini kalau otaknya yang Pentium 1 nih, pasti bingung. Kenapa teman gua ketawa ya? Sekali lagi, rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Si buktinya sakit, nggak hadir. Makanya si rindu begitu sampai di kelas dia lihat si bukti nggak ada, si rindu pulang lagi. Sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Jadi kalau saudara berkata bahwa saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, hati saya begitu melekat dengan Tuhan, itu nggak boleh hanya sekedar kata-kata. Kalau bicara di gereja ya sedang nyanyi, aku mengasihi, itu ingus sampai udah meler-meler gitu ya. Tapi itu nggak boleh hanya sekedar kata-kata kosong, tapi harus ada buktinya. Sekali lagi, karena rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud yang menyatakan dengan segenap hatinya bahwa dia punya satu kerinduan, dia punya satu harapan. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yuk, coba kita lihat saudaraku di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ketiga. Apa sih buktinya orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, orang yang hatinya cinta sama Tuhan?
Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaan tetanggaku. Begitu ya bunyinya? Hah? Bunyinya begitu kan? Oh enggak ya? Jadi bunyinya apa? Kepunyaanku sendiri. Ya, saudara, ini ceritanya saudaraku, Daud punya satu kerinduan untuk bangun rumah buat Tuhan, ingin bangun bait suci buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang gak boleh kamu yang bangun karena tanganmu penuh dengan darah. Nanti putramu Salomo yang bangun. Apakah Daud berdiam diri setelah itu? Enggak, saudara. Firman Tuhan bilang saudaraku, karena cintanya kepada rumah Allahnya, maka dia memberikan emas dan perak dari milik kepunyaannya sendiri. Dengar baik-baik. Bukti yang pertama, tanda yang pertama, bukti yang pertama real, nyata. Orang itu hatinya melekat dengan Tuhan. Orang itu cinta sama Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dia pasti bisa memberi buat Tuhan. Kalau ada orang yang masih pelit, nah udah, itu artinya saudaraku, dia belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau orang itu cinta sama Tuhan, kalau orang itu hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti mampu memberi buat Tuhan. Amin. Bahkan bukan sekedar memberi dulu saudara. Coba kita lihat dulu sebelumnya, ayat yang kedua. Kita tolong multimedia, ayat kedua. Firman Tuhan bilang begini saudara, ya. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Jadi kalau dibilang dengan segenap kemampuan, artinya apa? Apa yang bisa saya perbuat, saya sudah kerjakan semuanya. Apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa tabur, saya sudah lakukan semuanya. Daud sebelumnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, bahkan batu-batu permata-mataan yang mahal-mahal, batu permata syoham yang mahal harganya, semuanya sudah disiapkan. Dengan segenap kemampuan Daud mempersiapkan semuanya itu. Tapi saudaraku, firman Tuhan bilang, ayat yang ketiga tadi yang kita baca selanjutnya, tapi karena cintanya kepada rumah Allahnya, karena hatinya begitu melekat dengan Tuhan, dia masih tambahkan lagi dari emas dan perak milik kepunyaannya sendiri. Ini artinya apa? Saudara, gue dengar baik-baik. Orang yang hatinya cinta sama Tuhan, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, dia bukan sekedar memberi. Sekali lagi ya, dia bukan sekedar memberi, tapi dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Makanya saya mau bilang saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Kalau ada orang yang masih pelit sama Tuhan, orang itu masih hitung-hitungan dengan Tuhan, saya mau bilang, itu bukti kalau hati kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hati kita masih lebih cinta, lebih besar cintanya kepada duitnya, kepada hartanya sendiri, ketimbang kepada Tuhan. Yang mengerti berbilang amin. Jangan bilang begini, oh nanti Pak Pendeta, kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah diberkati dengan berlimpah-limpah, nanti Pak Pendeta baru saya jadi orang dermawan. Dengar nih. Kalau hari ini harta kita masih biasa-biasa, dan kita udah pelitnya minta ampun, jangan pikir saudara, nanti kalau kita kaya raya, kalau kita diberkati, lalu kita jadi orang dermawan, lalu kita jadi orang yang suka menabur di ladang Tuhan. Nggak mungkin saudara. Yang ada tambah pelit ente. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hari
ini hartamu masih biasa-biasa, hati kita sudah melekat dengan harta kita. Jangan pisahkan aku dan hartaku. Nanti waktu harta kita banyak, bukan lagi melekat, udah jadi satu, udah membeku, udah gak bisa lagi dipisahin, saudara. Yang ada kita tambah pelit sama Tuhan. Jadi saya mau katakan saudaraku yang pertama, yuk jadilah pribadi yang mencintai Tuhan melebihi segala-galanya di dalam dunia ini. Lebih dari hartamu, lebih dari apa yang kau punya. Saya pernah cerita ya, saya dulu seorang pemimpin perusahaan, hidup saya dijamin sama perusahaan. Mobil 2 tahun sekali ganti baru, semuanya. Saya menikmati berkat Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, sekarang tinggalkan semuanya. Keluar dari sangkar emas itu, sekarang terbang di udara, nanti biar Bapak di sorga kasih makan. Saya tinggalkan semuanya, saudaraku, dan saya jadi hamba Tuhan full time, full heart untuk melayani jemaat Tuhan. Kalau saudara tanya, Pak, rasanya kayak apa? Musruk. Tahu nggak? Itu susu ngasih minum anak dulu. Tahu dong? Dari langsung berubah jadi aku dan kau, cantikan kau. Ini serius, saudara. Ya, dari kecil berubah jadi dia. Lihat-lihat komposisinya mirip, aku udah cincai lah. Yang satu 250.000, 300.000, yang satu 80.000. Aku udah pilih yang 80.000 aja lah. Padahal demi anak loh. Saya mau bilang saudaraku, nggak mudah. Tapi saya mau berkata, kenapa saya berani lakukan itu? Karena hati saya cinta Tuhan. Amin. Kalau orang cinta Tuhan dengan segenap kemampuan, dia berani lakukan apapun untuk Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama, saudara, ya. Saya melihat, saudaraku, Daud bukan saja dia mempersiapkan segala sesuatu, bahkan dia tambahkan lagi dari milik kepunyaannya. Itu menandakan dia bukan sekedar hanya memberi, tapi dia memberi yang terbaik dari apa yang dia miliki. Dan saya melihat, saudara, bahwa memberi yang terbaik untuk Tuhan itu bukan ajarannya pendeta. Ya, garis bawah ini, saudara, ya. Memberi, menabur yang terbaik itu bukan ajarannya gereja, tapi itu ajaran firman Tuhan. Yuk, coba di dalam Alkitab, saudaraku, saya coba melihat ada 84 ayat bicara tentang kata terbaik. 70 dari 84 ayat bicara kata terbaik itu bicara tentang persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang, ajaran mengenai pemberian yang terbaik itu bukan ajaran gereja, ajaran pendeta, tapi itu ajaran firman Tuhan. Coba minta tolong multimedia, Keluaran 23 ayat 19. Keluaran 23 ayat 19. Nanti kita kembali ya ke 1 pasal 29. Keluaran 23 ayat 19. Minta tolong dulu. Kita akan lihat satu contoh yang Alkitab nyatakan tentang pemberian yang terbaik buat Tuhan. Yuk dibaca dulu ya. Kita baca 2, 3. Yang terbaik dari buah bunga hasil tanahmu apa? Haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dengan dalam susu induknya. Yang terbaik dari buah bunga hasil tanahmu. Apa yang terbaik dari hasil usahamu? Apa yang terbaik dari hasil pekerjaanmu, dari hasil bisnismu, dari hasil freelance-mu? Apa yang terbaik? Firman Tuhan bilang apa? Haruslah kau bawa ke dalam rumah Allah. Firman Tuhan, saudaraku, menandaskan bahwa kita harus punya satu kerinduan hati untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan, bukan sekedar memberi. Yang mengerti boleh bilang amin.
Ini hal yang pertama saudaraku yang saya jumpai dalam firman Tuhan. Ya, apa sih buktinya? Apa sih tandanya orang yang cinta Tuhan? Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, orang yang merindukan Tuhan. Ini harus ada buktinya, saudara. Sekali lagi, sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Buktinya yang pertama, dia pasti mampu memberi untuk Tuhan. Bahkan bukan sekedar pemberian biasa, bukan sekedar pemberian ala kadarnya, sekedarnya, tapi pemberian yang terbaik. Amin. Yang kedua, yuk coba kita kembali ke 1 Tawarik pasal 29. Sekarang coba kita lihat ayat yang ke-14, saudaraku. Ayat 14. 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini? Ini kata Daud ya, ini kata Daud. 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Saudara, Daud ini adalah raja yang sangat disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa sekitar. Bahkan oleh seluruh orang Israel sampai hari ini. Israel pernah hilang, lalu muncul lagi saudaraku tahun 1940-an. Sekarang punya bendera. Nama benderanya apa? Ada yang tahu nama benderanya? Star David, bintang Daud. Artinya sampai hari ini orang masih mengenang kejayaannya Daud, kehebatan Daud, nama besar Daud. Betul? Tapi Daud di hadapan Tuhan dia berkata, sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku ini? Ini menunjukkan apa, saudaraku? Kerendahan hati. Saya mau bilang, saudaraku, tanda yang kedua, bukti yang kedua, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, orang yang hatinya mencintai Tuhan, yang hatinya sungguh-sungguh merindukan Tuhan, dia akan tetap tinggal dalam kerendahan hati. Sekalipun dia orang hebat, sekalipun dia kaya raya, dia orang besar, dia punya jabatan, dia berpengaruh, dia punya koneksi, dia akan tetap jadi orang yang rendah. Ini tanda yang kedua, saudara. Ya, apa sih dalilnya? Kenapa Daud bisa seperti itu? Dia seorang raja atas seluruh Israel, negara-negara di sekitarnya semua ditaklukkan, bayar upeti kepadanya. Nama besarnya begitu luar biasa, tapi Daud tetap tinggal dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsamu ini? Kenapa, saudaraku? Ayat ini menjawab ayat apa dari tengah-tengah dikatakan sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan ini. Daud menyadari betul kalau dia hebat, dia berkuasa, dia punya pengaruh, dia menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan, itu semua datangnya dari Tuhan. Ini dengar baik-baik. Ini banyak orang-orang muda di sini. Dengar orang-orang muda. Ini penyakit, saudara. Kalau kita lupa, dengar nih, kalau kita lupa satu hal ini, datangnya dari Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan, dijamin, saudaraku, langsung jadi sombong, bin songong, bin belagu. Dijamin. Dulu masih kere, belum punya apa-apa, jalan aja nunduk, nggak berani nengok ke atas. Ada gopean lumayan buat jajan. Begitu diberkati, punya gaji gede, punya mobil mewah, punya posisi enak, wah jalannya aja begini. Siapa lu, siapa gua? Apa kesandung begitu ya? Sombongnya minta ampun. Ini banyak, saudara. Kenapa sih bisa begitu? Jawabannya satu, saudara. Karena melupakan Tuhan. Dia nggak sadar kalau dia itu hebat, dia memiliki, dia dapat, dia punya, dia bisa. Itu semua karena Tuhan.
Ini dengar nih, kalau kita lupa akan perkara ini, pasti langsung jadi ya, beberapa waktu lalu kayaknya pernah saya coba ini lagi ya. Di dalam Alkitab pernah Tuhan Yesus memberikan satu kisah tentang mengenai orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Kenapa sih firman Tuhan bilang dia orang kaya yang bodoh? Kenapa dia disebut bodoh? Jawabannya karena ini, saudara. Karena dia melupakan Tuhan. Dia pikir dia kaya, dia sukses, dia berhasil, dia memiliki. Itu semua karena usahanya, jerih-lelahnya, perjuangannya. Ya benar. Apa saya mau bilang ya, jangan sampai kalau gitu ya udah, kalau gitu kita tidur aja, ntar gue diberkati. Ya nggak gitu ya. Ya apa, kerja keras tidak mengkhianati hasil, itu benar. Tapi maksudnya yang mau ditekankan, jangan pernah lupakan Tuhan. Kalau engkau hari ini jadi orang hebat, engkau berhasil, engkau sukses dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, sadar itu semua karena ada tangan Tuhan yang membuat engkau berhasil. Amin. Ada begitu banyak orang, saudaraku, ya, dia lupa perkara ini sehingga akhirnya dia jadi sombong, jadi tinggi hati, jadi congkak. Ini di dalam Alkitab ada satu contoh yang luar biasa bagus sekali. Minta tolong ya. Ya, ini agak repotin multimedia. Gak apa-apa deh ya. Upahmu besar di surga. Dua Tawarik pasal 26, kita lihat ayat kelima dulu. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ini cerita dari seorang raja yang bernama Uzia, ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sekali lagi, ini cerita seorang raja yang bernama Uzia. Dari masih anak-anak, dia sudah diangkat jadi raja. Nggak punya pengalaman, nggak punya kemampuan, diangkat jadi raja. Tapi selama dia dibimbing oleh seorang imam Allah yang bernama Zakaria, yang mengajarnya untuk hidup takut akan Tuhan, ini si Raja Uzia ini mencari Tuhan, dan Allah membuat segala usahanya berhasil. Wah, jadi orang hebat dia, jadi orang kuat dia sekarang karena Tuhan memberkatinya. Tapi coba lihat ayat 16-nya. Minta tolong sekarang 2 Tawarik 26 ayat 16-nya. Setelah Uzia menjadi apa? Kuat, ia menjadi tinggi hati, jadi sombong dia, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran yang kita tahu ini nggak boleh dilakukan oleh seorang raja, hanya boleh dilakukan oleh seorang imam Allah. Tapi karena dia sudah hebat, dia merasa bahwa dia raja, dia kuat, dia berkuasa, akhirnya dia menjadi tinggi hati, dia melakukan hal-hal yang merusak. Saya mau katakan hari ini, yuk, biar kita boleh menjadi pribadi yang tetap tinggal dalam kerendahan hati. Sekalipun engkau diberkati, sekalipun engkau kaya raya, memiliki, engkau menjadi orang yang besar, menjadi orang yang luar biasa. Karena hati kita melekat dengan Tuhan, hati kita mencintai Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan, dijamin saudaraku, kita pasti jadi orang sombong, songong, belagu. Nah, ini ada cerita. OKB, apa itu OKB? Orang kaya baru. Nah, itu udah lama. Kalau OKB orang kaya baru itu udah lama. Ini OKB, orang kaya belagu, gitu ya. Nah, ini ceritanya dia masuk ke sebuah rumah makan, ke sebuah restoran mewah, saudara. Dia panggil pelayan. Begitu dia mulai lihat buku menu, saudaraku. Orang kalau lihat buku menu kan yang dilihat masakannya kan, makanannya apa tuh? Enggak, yang dia lihat harganya.
5 digit lewat, 6 digit lewat, 7 digit lewat. Dia mau cari yang 8 digit, dia mau sekali makan dia puluhan juta. Begitu dia cari, ketemu saudaraku yang 8 digit. Pelayan, saya mau yang ini. Dengan ramah pelayannya bilang begini, mohon maaf Pak, yang itu nggak bisa. Kamu kurang ngajar ya. Saya mampu bayar, saya mau yang ini. Sekali lagi Pak, mohon maaf, nggak bisa Pak. Saya panggil bos kamu ya, biar kamu dipecat sekarang juga. Bukan begitu Pak, masalahnya Bapak tunjuk itu nomor telepon Pak, bukan yang penuh. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Kalau saudara jadi orang yang sudah sombong, jadi pelagu saudara, ya. Biar kita boleh menjadi pribadi yang tetap bisa jaga hati kita, karena hati kita melekat dengan Tuhan, ya. Hati kita tetap mencintai Tuhan dan tandanya saudara, dia tetap akan tinggal dalam kerendahan hati. Kenapa? Karena dia sadar apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia capai, semua itu datangnya dari Tuhan. Yang mengerti sekali lagi boleh bilang amin. Dan yang terakhir, ini kata-kata mujizat gitu ya. Dia yang buta melihat tuh. Jadi pulang dia masih bawa 1 poin gitu ya. 1 Kali pasal 29 yang pertama, berkatalah Raja Daud kepada jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar. Jadi dengar nih ya, ini proyek pembangunan bait suci, ini adalah proyek besar. Ini mega tender ini gitu ya. Ini proyek gede. Sebab bukanlah untuk manusia. Daud bilang bukan untuk manusia, melainkan untuk siapa? Untuk Tuhan Allah. Dengar baik-baik saudara. Yang ketiga yang saya jumpai dalam firman Tuhan, apa sih tandanya orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, orang yang hatinya mencintai Tuhan? Apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia tabur dan berikan, itu semua bukan untuk dirinya, tapi untuk Tuhan. Kalau kita lihat kisah ini saudaraku, ini Daud sudah habis-habisan saudaraku. Ayat kedua bilang, dengan segenap kemampuan dia sudah berikan itu emas ke barang-barang emas, perak ke barang-barang perak, besi ke barang-barang besi, kayu, semuanya. Bahkan ayat 3 bilang masih ditambahin lagi dari milik kepunyaannya sendiri. Tapi Daud nggak bilang begini loh, tolong ya nanti ya, waktu pembangunan bait suci, tolong bikin tugu peringatan di depannya. Inilah bait suci buatan Daud bin Isai. Gak ada ngomongan pesan begitu. Kenapa? Karena Daud bilang saudaraku, sebab bait ini, proyek ini, pekerjaan ini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur, apa yang kita beri, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan kita, semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini jujur ya saudara ya, saya ngeliatin hari-hari ini sedih saudara. Kalau orang dunia sih bikin konten kebaikan gitu ya, no problem lah, ya, namanya orang dunia. Ini pendeta, saudara. Hari-hari ini banyak pendeta bikin konten, saudara. Konten kebaikan, ngebagi nasi bungkus, kameranya dari kanan, kiri, depan, belakang, mungkin dari sorga. Modalnya 2 juta. Masak itu udah suruh jemaat yang masak, itu pun tanpa PK. Udah begitu saudaraku, udah begitu ya. Kontennya itu dapat endorse-nya bisa puluhan kali lipat. Kan hari-hari ini kan kita tahu dong, itu konten-konten kebaikan kasih 1 juta, dapatnya berapa? Lebih dari 1 juta, pasti dong. Kalau enggak, mana mungkin mereka mau bikin konten? Iya kan? Kalau orang dunia fine, tapi ini pendeta loh. Halo, hari ini dengar ya,
Saya mau balikin lagi apa kata firman Tuhan, prinsip kerajaan Allah. Kalau tangan kanan memberi, apa? Tangan kiri nggak usah tahu. Itu bukan kata saya, kata firman Tuhan. Yuk, mari balik lagi kepada prinsip kerajaan Allah. Jangan ini kita bikin kebaikan, potong dulu. Oi dunia, lagi memberi. Masukin medsos, semua apa yang ada di seluruh lagi memberi. Firman Tuhan bilang dalam Matius pasal 6, kalau kau lakukan itu, upahnya sudah diterima. Apa itu? Ya pujian orang. Tapi Bapa di sorga nggak kasih upah apa-apa. Tapi waktu kita memberi dengan cara tersembunyi, maka Bapa di sorga akan memberkati. Amin. Yuk hari ini kita belajar menjadi pribadi yang hati kita begitu melekat dengan Tuhan. Ada buktinya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita beri, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ini jujur loh ya, di sini nggak ada. Saya ini cukup lama saudaraku bergelimang di dalam dunia pelayan. Dari umur 12 tahun saya sudah melayani. Umur 24 tahun saya jadi pendeta PDP, umur 27 tahun saya sudah jadi gembala, saudaraku. Jadi saya udah ngeliatin orang yang aneh-aneh itu udah banyak, saudaraku. Ya, ada orang ikut komselnya 6 orang. Lalu kan setiap komselnya pasti ada persembahan kan, kasih persembahan. Maksudnya untuk keperluan ya beli snack atau apa gitu ya. Setelah itu saudaraku dia mau keluar dari komsel itu. Lalu dia bilang begini, ini tolong uang komsel dihitung dulu, totalnya berapa? Ini kan kita berenam, kita bagi 6. Yang 1/6-nya itu bagian saya. Saya mau keluar dari komsel ini, jadi 1/6-nya saya mau ambil. Kalau saya cerita begini, saudara nggak percaya. Ini benar, saudaraku, pernah kejadian kayak begitu. Di sini nggak ada. Ya di polis ada. Lebih lagi, saudara, lagi janji imam. Wah, saya sekian. Ini teriak, gede. Saya sekian. Isinya tarik-tarik. Udah begitu, perang di rumah, ribut. Datang lagi ke pendeta. Pak pendeta, saya mau cabut dong, yang tadi nggak jadi dong. Berantem saya sama istri. Kata pendetanya ngomongnya dengan santai. Ya boleh aja. Tapi ngomongnya tadi depan jemaat lagi ya. Kan tadi ente yang teriak-teriak, saya sekian di depan jemaat kan. Sekarang ngomongnya saya mencabut, saya meralat. Di depan jemaat lagi cabutnya. Wah, Bapak pendeta lo bikin malu saya aja. Loh, bukan bikin malu. Nanti kalau duitnya nggak ada, orang pikir saya yang makan tuh duit. Ini yang aneh. Pasang AC saudara. Ya, karena dia mau ibadah panas ya, AC-nya kurang ya. Dia pasang di tempat duduknya yang spesial buat dia, dekat dengan dia pasang AC 1 unit, saudara. Jadi kekeber tuh AC gitu. Ya, udah begitu, dia mau pindah gereja. Lalu dia ngomong sama pendetanya, Pak pendeta, saya mau pindah. Ini gereja tolong cabut ya, saya mau pindah. Ini AC saya pasang, jadi ini AC tolong cabut. Saya cuma ngurus ya ampun Tuhan, kok ada ya orang model kayak begini ya? Ini serius, saudara. Hari ini yang kita belajar, apa yang kita lakukan, apa yang kita beri, apa yang kita tabur, apa yang kita perbuat, semuanya itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Amin. Biar kerinduan ini bukan hanya milik Daud, tapi kerinduan ini menjadi miliknya kita semua orang percaya. Hati kita semakin melekat dengan Tuhan, hati kita semakin mencintai Tuhan. Sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.